Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Ada dengan tema keterbatasan manusia. Ini menjadi video pembelajaran kita untuk bab yang ke-9, pendidikan agama Kristen. Baik, kita akan buka dengan mengawalinya dengan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau berikan bagi kami. Kami mau memulai pembelajaran kami melalui video ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan sehingga kami dimampukan untuk mengerti. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita literasi time dulu ya dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Satu ayat aja untuk literasi time kita hari ini. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya. Baik. Kita masuk dalam materi kita di halaman 76. Di sini ada tema yang pertama, yaitu apa itu keterbatasan. Nah, semua orang itu pasti memiliki keterbatasan ya, yang dimiliki sejak kelahirannya. Nah, ini adalah hak milik yang tidak dapat ditiadakan dan sebagai pemberian dari Tuhan. Tidak semua orang dapat bernyanyi, atau tidak semua orang bisa menyanyikan lagu dengan merdu, atau ahli dalam bermain gitar, atau bagus dalam menulis dengan tangan kiri, atau bisa mengajar, serta bisa berpidato. Semua orang itu dapat berhitung dengan cepat, tapi sebagian orang lagi dapat membuat karikatur, sedangkan sebagian orang lagi ahli dalam cabang olahraga tertentu. Nah, keterbatasan tidak hanya dalam hal keahlian, tetapi juga secara fisik. Nah, ada orang yang terlahir dengan anggota tubuh yang lengkap, tetapi ada juga yang Tuhan izinkan lahir dalam keadaan khusus. Mereka tidak dapat melihat contohnya, tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, atau mereka memiliki keadaan yang mental atau yang khusus. Tapi keterbatasan itu tidak membatasi kemurahan Tuhan, sehingga selalu ada kemampuan khusus yang akan menutupi kekurangan itu. Nah, dalam bimbingan khusus kemampuan yang Tuhan berikan dapat mengimbangi keterbatasan itu. Disinilah tergambar keadilan Tuhan kepada semua manusia. Selain keterbatasan juga ada hubungan dengan sifat dan kebiasaan buruk manusia di hadapan Tuhan. Sebab sifat buruk erat kaitannya dengan kelemahan, dengan perbuatan dosa atau pemberontakan terhadap Allah. Di halaman 76 di sini ada gambar, ada Nick dan ada anak yang berkebutuhan khusus tapi masih semangat bermain biola. Nah, ada Nick yang tidak bisa menulis, tapi dia berusaha menulis dengan mulutnya. Nick Fujicik, dia terlahir tanpa kaki dan tangan loh. Tapi secara fisik dia sangat terbatas. Sepintas orang akan melihat bahwa dia tidak akan dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada tangan dan kaki. Akan tetapi semua orang tercengang dan takjub karena ia ahli dalam bermain piano dan dapat melakukan semua aktivitasnya dengan baik. Itu dia ya. Lalu di halaman 77 juga ada keterbatasan. Nah, keterbatasan itu bukan dosa, tetapi ada hubungannya dengan sifat atau karakter buruk. Tetapi kemampuan manusia dari segi fisik atau dalam bidang tertentu. Keterbatasan itu juga tidak mengurangi kemurahan dan anugerah Allah kepada mereka. Justru sebaliknya, Allah menjanjikan mereka para ahli di bidangnya masing-masing.
Materi yang kedua, keterbatasan adalah anugerah. Musa adalah keturunan Ibrani yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi Musa tidak pandai berbicara, sehingga Tuhan menunjuk Harun sebagai juru bicaranya. Musa telah tua dan tubuhnya lemah pada waktu memimpin bangsa Israel memerangi bangsa Amalek. Untuk menyelesaikan perang sampai petang hari, Musa harus mengangkat tongkat di tangan. Karena tubuhnya sudah lemah, maka tangannya ditopang oleh Harun dan Hur sampai perang usai. Keterbatasan Musa membuat dia bergantung pada pertolongan orang lain, sehingga kemenangan atas orang Amalek adalah kemenangan bangsa, bukan kemenangan Musa seorang diri. Oke. Nah, di halaman 77 juga diceritakan bahwa Daud ketika dia menjadi raja, ia memerintah orang untuk mencari keluarga Saul yang masih hidup. Mereka menemukan Mefiboset yang cacat pada kakinya dan tinggal di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Nah, Daud mengirim utusan menjemput Mefiboset dan menempatkannya di dalam istana yang layaknya anak raja. Daud memerintahkan Zilba, hamba Saul, untuk melayani semua kebutuhan Mefiboset sebagai anak raja. Keterbatasan Mefiboset tidak mengurangi haknya sebagai raja. Sebaliknya, Daud mengasihi dan menghargainya serta memberikan hak Mefiboset layaknya anak seorang raja. Musa tidak dapat melayani semua urusan bangsa Israel sebagai hakim seorang diri. Melihat keterbatasan itu, Yitro, mertuanya, memberikan saran agar Musa mengangkat para hakim yang dapat menolong menyelesaikan masalah-masalah bangsa itu. Keterbatasan Musa ini membutuhkan orang lain yang dapat melayani bangsa Israel sebagai hakim. Ada lagi, pada waktu Yesus mengajar, banyak orang datang membawa orang sakit untuk disembuhkan. Orang sakit tidak dapat menemui Yesus tanpa bantuan keluarga atau orang lain di sekitarnya. Terlebih bagi mereka yang buta, lumpuh, dan tuli. Tuhan Yesus memperlakukan mereka semua sama. Nah, keterbatasan yang dimaksud bukan hanya dalam kemampuan mental dan fisik, tetapi juga yang berhubungan dengan bakat. Keterbatasan memang harus dikenali dan diterima sebagai pemberian Allah. Apa saja yang dapat digolongkan dalam keterbatasan manusia? Yuk kita lihat di halaman 78. Nah, ini dia ya. Nah, keterbatasan manusia kira-kira apa? Di sini ada contoh, tidak dapat melukis. Kira-kira apa lagi? Mungkin tidak dapat menyanyi, atau tidak dapat bermain musik, tidak dapat sulap, atau apa? Tidak dapat apa? Coba diisi ya. Nah, setiap orang itu pasti memiliki keterbatasan dan yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Keterbatasan ini adalah anugerah Tuhan. Sebab dengan keterbatasan itu manusia akan hidup bergantung pada Allah dan saling melengkapi dengan sesama. Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang mulia, unik, namun dengan keterbatasan tertentu. Alkitab menjelaskan bahwa di dalam keterbatasan inilah kuasa Allah menjadi nyata, sebab manusia akan selalu bergantung pada kuasa Allah. Nah, di halaman 78 ada kegiatan pembelajaran. Tulislah keterbatasan dirimu. Bagaimana cara mengatasi, siapa yang dapat menolong, dan apa yang kamu syukuri dengan keterbatasanmu. Jadi silakan ya ditulis ya. Oke, kita akan bahas nanti itu pada saat Zoom. Oke, kita akan mengakhiri dengan doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu, Engkau yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, pimpinlah kami dengan kasih sayang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.